Karena Samiri sadar bahwa ajalnya ada di tangan Nabi Isa, maka dia membuatlah penipuan, konspirasi pertama terhadap Nabi Isa. Itulah terjadi pembunuhan terhadap sosok yang mirip dengan Nabi Isa. Jadi dia nyamar jadi murid Nabi Isa. Kenapa? Karena dia tahu dalam suratan takdir yang diperlihatkan oleh Allah melalui Jibril, yang membunuh kamu nanti adalah Al-Masih Isa. Dia ingin membunuh Nabi Isa karena ingin merubah jalan takdirnya. Itu Bang. Jadi yang coba-coba merubah jalan takdir ya pengikut Samiri. Jangan coba-coba. Mirip-mirip ya. Orang-orang yang menentang jalan takdirnya, inilah Samiri. Berhasil nggak dia? Ketika dia menjebak Nabi Isa, berhasil nggak dia? Dia nggak berhasil. Yang dibunuh, yang disalib siapa? Dalam tradisi kita loh ya, riwayat kita, Yudas Iskariot. Meskipun dalam agama Nasrani, itu yang disalib tetap Nabi Isa. Nah itu urusan perbedaan paham lah. Ya. Namanya beda agama ya, beda paham. Beda mazhab aja beda paham, masa beda agama nggak boleh beda paham. Ya. Nah, ini versi kita loh ya, versi kita. Bahwa Nabi Isa tidak disalib. Nah, ayatnya kan jelas ya. Innama syubbiha, sesungguhnya hanya diserupakan dengannya. Diserupakan dengan Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidaklah menyalib Nabi Isa, tapi hanya diserupakan. Nah, itu mainannya sih. Samiri. Otaknya cerdas. Sekelas Nabi Isa bisa dijebak. Maka murid Nabi Isa cuma 11. Inilah yang disebut Hawari. Yang mengikuti ajaran Nabi Isa lewat jalur yang 11, ini baru benar. Sampai datang Nabi Muhammad SAW. Di luar jalur itu bukan ajaran Nabi Isa. Ya. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita buktikan di kitab-kitab terdahulu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada kita. Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah. Kita bisa cek ya. Kitab terdahulu yang berbahasa Arab tulisannya la ilaha illallah. Nabi Isa disunat enggak, Pak? Nabi Isa disunat. Apalagi Nabi Isa sholat. Nabi Isa mirip sekali yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Nabi Isa kemudian diangkat. Wa rafi'uka ilai. Meskipun ada penafsiran Nabi Isa sudah diwafatkan. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Di sini kata kuncinya. Bahwa mutawaffi wafat dalam bahasa Arab ada artinya tertidur, ada artinya disempurnakan, ada artinya kematian. Dari mana kita tahu bahwa Nabi Isa di situ tidak diwafatkan dalam arti kematian? Karena ada lafaz setelahnya wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku mewafatkan engkau hai Isa dan mengangkat engkau kepadaku. Itulah yang ditemui oleh Sayyidina Muhammad SAW di langit. Waktu Isra Mi'raj. Benar. Ketemu ya. Waktu sholat di Masjidil Aqsa itu beliau juga hadir. Ketika naik ke langit ketemu lagi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi benar gak Allah ada di langit? Adanya para nabi pada di langit. Lihat hadis Mi'raj. Dalam Sahih Bukhari ada 5 riwayat berbeda-beda versi. Tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Allah di langit. Yang ada adalah ruh-ruh para nabi, orang-orang suci ada di langit. Yang ngaku-ngaku nyantri di langit, ketemu gak sama Nabi? Kalau enggak jangan ngaku ya. Kan ada nih orang ngaku, saya nyantri belasan tahun di langit. Tinggal kita cek aja. Ketemu gak sama Nabi Isa? Nabi Idris? Karena syaitan gak bisa menyerupakan diri dengan para nabi. Karena dalam diri para nabi itu ada nur kenabian. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Teman-teman yang melakukan Allah, lalu apa yang terjadi pada Dajjal ini, Samiri ini? Tiba-tiba hilang aja beritanya, Pak. Dikira tugas dia selesai karena dia menganggap sudah membunuh Nabi Isa. Ternyata belum. Dapat kabar lah dia belum. Hilanglah riwayat tentang itu. Baru muncul kemudian riwayat Imam Muslim, Tamim Ad-Dari. Dia ini pelaut. Jadi pelaut di zaman Rasulullah. Ini ada beberapa sahabat, salah satunya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari bercerita bahwa beliau terdampar di satu pulau dan ketemu sosok berbulu. Nah, maksudnya pendek, berbulu, keker gitu. Dan dia sedang dirantai. Ada makhluk namanya Jasasa yang membawa dia. Jasasa ini binatang melata yang kemudian ngajak dia ketemu. Dilaporkanlah pengalaman itu kepada Nabi dan Nabi membenarkan itulah si Dajjal. Dan di riwayat-riwayat yang lain memang sahabat-sahabat tertentu dikirim oleh Rasulullah ke pulau tersebut. Cuma riwayatnya tidak sampai derajat sahih. Jadi sahabat-sahabat yang diutus melihat itu. Berarti di zaman Rasul, Dajjal dibelenggu, Pak. Di satu pulau. Di mana pulaunya? Bukan di segitiga Bermuda, Pak. Itu pulau dia, tapi itu bukan di situ. Pulau dia, Pak, tapi bukan di situ ya. Jangan cocok logi. Tapi namanya kok Bermuda, Pak? Kayak bahasa Melayu ya. Bermuda. Kita masuk ke hadis Abu Daud. Ya. Hadis Abu Daud, judul babnya Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Ini Huzaifah Al-Yamani dan Abu Mas'ud Al-Badri, bukan Ibnu Mas'ud ya. Apa kata beliau? Ijtama'a Hudzaifah wa Mas'ud faqala Hudzaifah berkata, la ana bima ma'ad Dajjal a'lamu minhu. Saya lebih mengerti persoalan Dajjal daripada Abu Mas'ud. Nah, ini dalil boleh ngomong saya tahu dalam bab keilmuan untuk membagi keilmuan, bukan untuk gagah-gagahan. Tapi ini sambil candaan nih, Hudzaifah ini sambil candaan sama dia. Aku lebih tahu dari dia gitu. Bukan bilang, saya lebih mengerti daripada kamu boleh ngomong. Gitu ya. Jangan ngambil lapak saya, nggak begitu Pak ya. Kan ada juga yang dai begitu ya, nggak mau diambil lapaknya. Emang lapak ini milik dia. Inna ma'ahu bahran min ma' wa nahran min nar. Sesungguhnya Dajjal itu mempunyai lautan air dan nahran min nar dan sungai api. Ini maksudnya apa ya? Nanti kita coba lihat. Falladhi tarawna annahu min nar ma'un. Yang kamu lihat itu adalah api, hakikatnya adalah air. Yang kamu lihat bahwa itu itu adalah nar. Itu adalah, kamu lihat dia air, itu api. Kata Abu Mas'ud, hakadha sami'tu Rasulullah SAW. Saya juga mendengar begitu. Nah, ini penciriannya. Berarti Dajjal ini pembohong nggak? Airnya api, apinya air. Ini baru simbol. Ini baru simbol. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim kita dianjurkan berdoa. Dan ujung doa itu wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kekacauan al-masih ad-dajjal. Ini jelas, ini lafaznya. Fitnah itu ada pra kemunculan, ada saat kemunculan. Masih ingat tadi saya menyebutkan 40 hari Nabi Musa, dia sanggup menyesatkan Bani Israel padahal ada Nabi Harun, ada Nabi Yusha. Tapi sanggup dia kemudian menyesatkannya. Karena kesaktian dia itu tidak ada pada Nabi Harun. Nabi Harun bukan bertinggal sakti, tapi dia nggak diberi kelebihan itu. Nabi Musa pun tidak boleh mengeksekusi Samiri, Dajjal. Lalu di akhir zaman Nabi mengatakan, berlindunglah kamu dari fitnah Masih Dajjal. Karena itu lama Pak. Fitnah Masih Dajjal ini sudah dimulai dengan virus-virus ini.
Ini analisa Al-Habib Al-Adni. Ya, kita bisa lihat kajian-kajian beliau, ulama Yaman. Temannya Habib Umar. Namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Ternyata ini disepakati oleh banyak ulama, begitu juga masyaikh-masyaikh saya. Dan saya sepakat dengan itu. Bahwa virus corona ini awal daripada fitnatul Dajjal. Apa arti fitnah tadi? Kekacauan. Kacau nggak di negara? Kacau, Pak. Ya, nggak ada negara yang aman dari corona, nggak? Ada nggak? Nggak ada. Brunei lagi, Pak. Semuanya kena. Semoga aja nggak terlalu parah gitu. Semuanya kena. Nggak ada negeri kecuali kena semua. Puncaknya nanti ada musibah kelaparan nanti. Ya. Ketika negara utang, bayar, beli vaksin. Vaksin menjadi Tuhan sendiri. Kita dengan kaget mendengar beberapa kaum intelektual yang ngerti agama ngomong, virus ini bisa diselesaikan hanya dengan satu hal, vaksin. Lah. Jadi musyrik dia tuh. Bung Karno ketika memerdekakan negeri ini, dia menyebut dengan rahmat Allah. Walaupun dia berjuang habis-habisan, masuk penjara, keluar penjara, diasingkan. Dia nggak mengatakan hanya dengan cara berjuang, enggak. Dia memulai dengan atas nama Allah. Itulah simbol kewalian Bung Karno. Ini orang lupa nih. Kita lupa kan? Kita kira pendiri bangsa ini bukan seorang wali. Wali, Pak, dia waliullah. Maka dia sayang dengan ulama-ulama. Cinta dengan ulama-ulama. Loh kok sekarang ada yang ngaji sejarah mengejek Soekarno? Ngisi di sini kalau nggak salah ya. Oh, gawat ini, Pak. Itu bisa berbahaya itu. Perkaranya bisa panjang nanti. Ngisi di sini loh. Lalu berani kemudian memfitnah Bung Karno. Nah, kembali ke yang tadi. Ya. Samiri sebelum keluar akan terjadi fitnatul Dajjal. Fitnah Masihid Dajjal. Dan itu lamanya bukan main. Puncaknya nanti adalah kelaparan yang berkepanjangan. Ini kita simbolnya, kita lihat berapa tahun Nabi pernah mengalami kelaparan. Masih ingat nggak riwayatnya? 2 atau 3 tahun? 3 tahun. Dan ini akan berulang kembali. Akan ada masa, Bapak hitung aja yang ahli ekonomi, yang bisa menghitung-hitung devisa negara, kira-kira bangkrutnya negara kita tahun berapa nih? Kalau vaksin nggak bekerja, virus terus merajalela, mutasi, kira-kira tahun berapa? Hitung aja, Pak. 2027, 28, 29, 30. Bisa jadi lebih cepat. Waduh, Pak Mirwan nakut-nakutin kita nih. Kata Pak Mirwan 2024, Pak. Belum, Pak, 2024 masih ada duit. Masih ada devisa. Ya. 2024 kalau hitung-hitungan mereka masih ada. Ini setiap dari tahun kemarin sama sekarang, negara udah ngabisin duit untuk persoalan COVID ini udah banyak sekali. Dan itu bukan negara kita loh, Pak ya. Saya dapat kabar dari sahabat saya, ya jamaah kita juga di Ekuador, kedubesnya Pak. Ya Pak Agung dan istrinya, itu ngabarin. Di sana negaranya nggak sanggup Pak beli vaksin. Kalau di Indonesia kan kedubes-kedubes negara lain aja divaksin ya. Dan itu gratis. Tapi dasar orang Indonesia nggak suka bersyukur, ngeluh tiap hari. Ngata-ngatain tiap hari. Nggak ada rasa syukurnya. Dikasih vaksin gratis juga. Ya. Nggak dikasih vaksin, rame. Dibilang membunuh rakyat. Dikasih vaksin, rame. Lockdown, rame. Nggak lockdown, rame. Bingung kan negara kita, Pak. Ya kayak masjid inilah. Ini pengurus kan pusing nih. Dibuka, ada yang ngeritik. Ditutup, ada yang menghujat. Bingung kan? Selamat bingung, Pak ya. Ini perjuangan akhir zaman. Pengurus mundur, hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasihan, Pak ya.
Nih, aduh jamaah ini kadang-kadang mulutnya sama komentar-komentarnya kadang nggak pakai hati, nggak punya perasaan. Ini orang tiap hari diteror terus. Aduh, saya kasihan. Sekarang ini yang paling saya kasihan selain masyarakat di luar, itu pengurus masjid. Yang kedua, yang ngurus masyarakat kita, yang ngurus negara ini, serba salah. Kenapa masjid menjadi sorotan? Karena masjid bawa simbol agama, Pak. Kalau negara emang dari dulu udah dikritik orang, biarin dah ya. Ini masjid nih. Siap-siap loh Pak ya. Buka, sepi. Ya. Orang takut kerumun kan? Tutup, rame. Maunya apa ini ya? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma bu'itha nabiyyun illa qad andara ummatahu ad-dajjal al-a'war al-kazzab ala wa innahu a'war wa inna rabbaka laysa bi'awar wa inna baina 'ainayhi maktuban kafir. Hadis ini sahih. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali nabi itu diperintahkan untuk mengingatkan akan kemunculan Dajjal. Kita enggak dapat kabar Pak ya. Dajjal ini perang sama Nabi Sulaiman, enggak dapat kabar ya. Perang sama Nabi siapa, ya dalam rupa yang beda-beda, formulasi yang beda-beda tentunya. Berarti setiap masa itu ada Dajjalnya, dari Nabi Nuh. Berarti Dajjal ini bermutasi juga dia Pak. Cuma Dajjal yang permanen itu Musa bin Sam'un Samiri. Ini permanen, dia belum mati-mati. Jadi kalau Musa bin Sam'un alias Samiri masih hidup, masa Nabi Khidir nggak bisa hidup? Ya nggak? Ntar gitu kalau hidup di dongeng lagi ya. Ya salam. Kita kan nggak dapat riwayat aja bahwa Nabi Khidir itu sebenarnya masih hidup. Kalau ulama ahlu zikir, ahli kolbu, ahli rohani, itu ijma, sudah sepakat bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Masih hidup. Ada beberapa nabi yang masih hidup. Nabi Ilyas, Nabi Idris, tapi beliau kan sudah pernah mati. Dan hadisnya sahih. Ayatnya juga ada. Ada satu nabi yang seharusnya dia hidup bangkit lagi, tapi kemudian karena kaumnya berkhianat kepadanya, setelah dia dimatikan, kemudian nggak dihidupkan lagi. Karena pesan dia nggak dilakukan. Namanya Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan itu nabi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Khalid bin Sinan ini pesan nanti kalau saya mati itu ada suatu kemaslahatan maka dia dibunuh, dimatikan. Apa kata dia, kalau aku mati maka nanti jasad atau abunya atau apa gitu, saya lupa lafaznya, tolong nanti dilakukan begini. Ritual ini nggak dilakukan oleh pengikutnya, oleh umatnya. Maka dia tetap sekarang di alam barzakh. Jadi ukurnya dia belum mati, ukurannya. Kok bisa begitu ya? Emang bisa begitu. Itu namanya Khalid bin Sinan. Baru dengar ya? Padahal riwayatnya ada Pak. Ada di Bidayah wa Nihayah, ada di beberapa kitab ya. Lalu ada Nabi Khidir. Dari kalangan musuh Allah itu ada Dajjal, ada iblis, ada jin. Jin itu kalau nggak dibunuh oleh jin yang sakti atau manusia yang sakti, dia nggak mati, Pak. Jin, korin, nggak hati-hati. Beberapa orang belajar zikir, nggak tahu, nggak ada bimbing oleh guru yang bersanad sahih kepada Rasulullah. Ketika dia zikir, yang datang Syekh Abdul Qadir, ternyata korinnya. Bukan Syekh Abdul Qadirnya. Bisa jadi gitu, Pak. Yang datang katanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, ternyata korinnya. Bisa jadi begitu. Ini banyak kejadian nih. Ya. Ada orang tertentu yang terkena ini. Dan hati-hati. Ya. Bapak saudara makan Allah. Kemudian, apa kata Nabi? Ya. Kalau tadi 40 hari, maka nanti Dajjal itu keluarnya berapa hari? Juga 40 hari.